Ya, mensikapi toxic people. Nah, siapa toxic people-nya, siapa dulu? Kalau teman kerja, ya berarti kita ya ada tahapan-tahapan. Toxic dan toxic people-nya sampai yang gimana? Ya, biasanya mungkin belum toxic dia. Orang ini sebenarnya belum toxic sebetulnya. Cuman dia ya punya watak yang dia tidak tahu dan tidak sadari, makanya pada saat dia berinteraksi pada orang lain, watak kelemahannya yang muncul. Makanya ya kita merasa ini enak banget sih ngomong sama teman ini, atau gak enak banget sih ngomong sama orang ini gitu, karena dia tidak belajar watak dan tidak sadari bahwa watak kelemahan yang muncul ya. Nah itu jadi belum toksik sebetulnya. Kalau toksik yang bagaimana? Toksik itu yang memfitnah, yang mengadu domba. Nah itu, kalau itu sudah bukan lagi watak, itu sudah sebuah kejahatan, itu sudah toksik. Nah, kalau ada orang suka memfitnah, menggibah, nah itu kita, kalau kita nggak kuat untuk menegurnya, hindari. Tapi kalau teman-teman kuat menegurnya, ya tegurlah, nasihati dia. Tapi sekali lagi, menasihati orang itu ada adabnya. Apa adabnya Bu Aisyah? Hanya berdua saja, jangan tempat rame, jangan di dalam grup japri. Kalau memang kita belum bisa ketemu atau ngobrol berdua, mohon maaf ya, saya mau kasih tahu dikit ya. Oke. Nah itu, jadi sekali lagi, kalau misalnya Anda ya kuat untuk menegur, ya tegurlah, ajarkan dia, nasihati, tetapi tidak di depan orang. Sekali belum bisa, tegurlah yang kedua kali, ya. Tapi sekali lagi, waktu kita menegur juga lihatlah ada nggak kebaikan dia, puji dulu kebaikannya. Ya, alhamdulillah kamu tuh baik banget, yang kalau soal kayak misalnya bantuin orang ya, hanya sedikit aja yang perlu dibetulin apa, ya gibahnya misalnya gitu. Jadi kita bisa kok. Tapi kalau sudah 3 kali kita bantu dia, tapi dia nampaknya malah menyerang kita, malah dia memfitnah kita, nah sudah, kita tinggalkan dia. Tinggalkan. Gimana Bu Esa satu ruangan? Ya sudah, bagaimana caranya? Doa sama Allah untuk sama-sama. Siapa yang dimutasi? Saya kah atau orang itu? Kan? Tapi kalau dia suami bagaimana? Kalau suami itu perjuangannya lebih kuat lagi. Diinjak-injak nggak Ibu? Di KDRT nggak? Kalau di KDRT ya itu perlu dipertimbangkan, sudah harus dibicarakan pada keluarga besar, bertahan atau tidak. Kalau gitu ya. Nah oke. Sekarang cara elegan memberi saran ke suami yang terkesan supaya tidak menggurui. Nah sama, laki-laki juga nggak suka dikasih saran atau dinasehati depan orang, termasuk depan anak-anak, ya. Jadi kalau misalnya nih, Bu Isa juga dulu salah, karena Bu Isa berpikir, ini kan zaman kemerdekaan, perempuan bisa dong ngomong, kalau kita nggak suka kita bilang sama suami. Ternyata bukan begitu adabnya. Bu Isa sejak tahun 92, habis nikah tuh 9 Februari, ini baru nih kemarin ya, 29 tahun, 92, sampai 2006 masih begitu caranya. Jadi kalau Ayah Toto atau suaminya Bu Isa negur anak-anak, langsung saya tegur juga dia di depan. Jangan gitu dong Ayah, ya Lana nggak salah, Rio nggak salah, Ayah kok gitu banget. Itu tidak beradab namanya. Istri tidak beradab itu namanya. Bu Isa pernah itu jadi istri tidak beradab. Kenapa? Karena nggak tahu. Kita pikir bahwa dengan keterbukaan kita dengan seenaknya, nggak boleh gitu. Baru tahun 2006 lewat ilmu lagi, berdasarkan riset, otak laki-laki tidak suka ditegur oleh istrinya, apalagi depan orang banyak. Oh, termasuk anak. Walaupun anak masih kecil, astagfirullahaladzim. Makanya kita doa, ya Allah, astagfirullah, minta ampun dulu sama Allah. Terus minta maaf sama suami, bilang, Ayah aku mau minta maaf. Kenapa? Selama ini aku begini. Aku baru tahu kalau otak laki-laki. Ayah tetap senang tuh. Dan laki-laki kalau kita sampaikan rasa bersalah kita, dia bukan menginjak-injak kita, malah dia memahami kita. Jadi bisa ada satu masa yang memang berat banget kehidupannya, ya karena itu tadi nggak ngerti, nggak ada ilmunya. Nah, belajarlah dikit-dikit. Sekarang juga masih terus belajar dikit-dikit, ya. Baik. Kemudian kalau bicara mau serius sama suami, itu yang tadi saya bilang, tentukan waktunya. Mas, aku mau bicara. Bisa nggak besok jam sekian? Atau misalnya kita chatting hari ini, kita bilang lewat WA, bisa nggak ntar malam jam 8? Tentukan waktunya, tentukan durasinya, berapa menit mau bicara, jangan lama-lama. Laki-laki kalau bilang, Mas aku mau bicara 5 jam, oh nggak jadi. Mas aku mau bicara 15 menit aja, 30 menit paling lama lah, 30 menit. Soal apa?
Aku mau bicara tentang perasaan aku. Boleh? Oke. Jadi laki-laki senang gitu, tentukan kapan, berapa lama, tentang apa. Makanya bapak-bapak kenapa senang rapat? Karena rapat tuh jelas. Kapan rapatnya, berapa lama, apa item-item rapatnya, apa agenda rapat. Makanya bapak-bapak senang rapat. Kita bikin kayak gitu juga. Dan itu ampuh banget, demi Allah ampuh. Kenapa Bu Aisyah ampuh? Karena suami Bu Aisyah itu termasuk orang keras. Orang yang nggak ada ekspresi. Sama dia aja ampuh, apalagi buat suami-suami teman-teman yang baik hati, yang lembut, ya. Jadi seperti itu, insya Allah mudah-mudahan kita nanti ini ya bisa tambah mesra ya sama suami. Pokoknya lagi berdua, tentukan waktunya, durasinya kapan, dan kemudian ya kasih tahu apa sih yang mau dibicarakan. Nah, pas bicara udah 15 menit berhenti. Ya udah 15 menit, terima kasih ya. Itu laki-laki akan tambah jatuh cinta sama istrinya kalau kita begitu. Ya. Tapi kita udah habis 15 menit nih. Belum puas untuk kita nyerocos. Nah, itu makanya laki-laki meremehkan perempuan kalau kayak gitu. Tahan 15 menit. Makanya to the point. Makanya sebelum ngomong coret-coret dikit apa yang penting ya. Oh ini udah nggak penting. Ya. Terus mulainya gimana Bu Aisyah? Sampaikan apa perasaan kita. Ayah, aku kemarin tuh sebetulnya kesel sama ayah. Sampaikan pesan aku. Dulu begini, ayah selalu bikin aku kesel. Itu laki-laki tersinggung kalau gitu. Kalau ayah, aku tuh kesel sama ayah. Itu justru laki-laki tersentuh. Tersentuh dan tersinggung. Ada persamaannya Bu Aisyah? Ada. Apa? Kena. Cuman bedanya tersentuh lembut, tersinggung goncang. Ya, jadi sekali lagi ya seperti itulah yang bisa Bu Aisyah kasih ya. Doa itu adalah sesuatu kita berikan pada seseorang lewat apa? Lewat sinyal atau vibrasi sinyal yang ada dari tubuh kita ya. Buat teman-temanku yang sudah berumah tangga, coba hadirkan suaminya di depannya. Buat teman-temanku, sahabat-sahabatku yang belum berumah tangga, barangkali udah ada calon, coba hadirkan calonnya. Bu Aisyah, saya belum punya calon, masih kuliah. Ya sudah, kalau gitu hadirkan orang tua ya. Ayo, sekarang bismillahirrahmanirrahim, tarik nafas panjang. Bikin rileks badan kita ya, rileks ya. Hadirkan dulu ya tulisan Muhammad besar dengan cahaya di depan Anda, di depan kita semua ya. Ila hidratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Salam alaika ya Rasulullah. Salam alaika ya Nabiullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Sahabat-sahabatku semuanya, apabila kita telah mengirimkan Al-Fatihah pada junjungan Nabi Muhammad SAW dan kita memberikan salawat, menghaturkan salawat dan salam padanya, maka sinyal kita semakin panjang dan mengalahkan sinyal-sinyal provider yang ada di muka bumi ini. Dan sekarang mari kita hadirkan pasangan hidup dan anak-anak di depan kita seolah-olah mereka hadir. Ya. Buat yang belum tapi sudah ada calon, hadirkan. Yang belum juga hadirkan kedua orang tua ya. Buat teman-teman juga ingin menghadirkan kedua orang tua, hadirkanlah saat ini. Rasakan mereka ada di depan Anda dan kita kirimkan Al-Fatihah. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk suamiku, sebut nama suaminya yang lengkap dan lihat wajahnya yang sedang tersenyum. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk anak-anakku, sebut namanya satu persatu anak-anak yang lengkap berikut nama ayahnya. Bayangkan satu-satu wajahnya. Ya Allah, saya kirimkan doa ini untuk ibuku ya Rob, baik yang masih ada maupun telah tiada. Untuk ayahku ya Rob, untuk ibu mertuaku ya Rob. Hadirkan wajahnya mereka semua, baik yang masih ada maupun tiada. Untuk ayah mertuaku ya Rob.
hadirkan mereka semua di depan kita dan kita kirimkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Angkat tangannya, karena bedanya doa dengan niat adalah kita angkat tangan. Buat keluarga atau orang tua kita atau barangkali pasangan hidup atau ada keluarga kita yang sudah meninggal, ya, kita doakan Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin ya Allah. Dan buat keluarga kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, mantu, cucu, dan siapapun yang ada di depan kita ini, Allahumma ya Allah, tetapkan iman, Islam, dan ihsan pada keluarga kami ya Rabb. Terima kasih Engkau berikan sehat walafiat pada kami ya Rabb, dan kami mohon lagi tiada hentinya kami memohon untuk senantiasa berikan sehat walafiat pada kami semua ya Rabb. Kami mohon perlindungan darimu ya Rabb, kami mohon perlindungan darimu ya Rabb. Tambahkan ilmu dan tinggikan kecerdasan keluarga kami ya Rabb. Lapangkan segala urusan kami ya Rabb. Lapangkan rezeki kami ya Rabb. Lapangkan rezeki kami ya Rabb. Lapangkan rezeki kami ya Rabb. Lapangkan. Amin ya Allah, amin ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Teman-teman bayangkan kita di dunia dapat kebahagiaan. Rasakan itu, rasakan itu, rasakan itu. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat pun kita bahagia bersama keluarga, bahkan kita berkumpul juga dengan seluruh sahabat-sahabat yang ada di sini. Ya, wa qina azabannar, dan dijauhkan dari api neraka. Teman-teman bayangkan di depan Anda ada neraka dan kita memohon wa qina azabannar, ya, dijauhkan dari api neraka. Bayangkan kita dengan semua ya keluarga kita, nenek moyang kita, anak cucu kita dijauhkan oleh api neraka. Wa qina azabannar, wa qina azabannar, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya, usapkan seluruh wajah dan kepala.